Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia dan anugerah Allah sehingga di malam hari ini kita sama-sama bisa melanjutkan pengajian-pengajian kita yang telah berlalu dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Faqala musannif rahimahullah ila anqal at-targhibu bil iksari minas sholati wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususan di yaumil Jumat wa targhibu min tarkiha. Anjuran di dalam memperbanyak membaca salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya pada hari Jumat, dan ancaman-ancaman daripada meninggalkan membaca salawat itu. Nah, jadi kita sebagai orang mukmin muslim itu disuruh oleh Allah supaya banyak-banyak bersalawat. Banyak bersalawat. Kenapa? Karena kita di padang mahsyar, di kubur, di dunia ini pun juga memerlukan terhadap syafaatnya Rasulullah SAW. Apabila orang itu ketunjuk banyak berselawat, maka urusannya itu biasanya mudah. Nah, itu mudah biasanya. Ini di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu selalu bersalawat dan terus-terusan atas Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi Muhammad dan juga ucapkan salam lawat sayyidin. Nah, ini. Jadi kita tuh harus memiliki hobi bersalawat. Bersalawat. Jadi baca salawat yang sudah dibagi semalam di kertas itu kan, baca aja minimal 1000 kali sehari minimal. Insya Allah kaidah hasilnya itu kita rasakan tatkala kita sakaratul maut. Jadi Nabi Muhammad yang akan datang kepada kita, dan urusan-urusan kita pun akan mudah dan lancar. Di kubur mendapat syafaat sayyidin. Jadi tidak ada lagi yang menolong ini kubur itu kecuali Rasulullah aja sih. Duit kita umpamanya banyak, kadang mau berpengaruh kecuali disedekahkan. Anak kita misalnya, amun membaca lawan kita. Anak kita, amun mengirimi doa-doa atau hadiah-hadiah dasar kita. Tapi amun kada dalam menolongi kecuali amal baik kita dan selawat kita atas Rasulullah. Itu jelas sudah. Ini kita perlu perhatikan. Kenapa? Karena setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Pertama, kita dicipta Allah di dalam alam arwah. Lewat nurnya Nabi Muhammad terjadilah semua makhluk yang ada ini. Di antaranya ruh kita. Ruh kita sebelum Allah jadikan jasad kita. Setelah dijadikan ruh kita, alastu birabbikum, ujar Tuhan, bubuhan manusia. Nang ruhnya aja hanya kuciptakan, jasadnya baru. Bujurkah aku ini Tuhan bubuhan nikah? Qalu bala. Ujar roh ini inggih biar Tuhan kami. Diciptakanlah manusia, lalu kita dipindah Allah lewat alam roh itu tadi ke alam rahim ibu kita. Di alam rahim ibu kita hidup kita 9 bulan 9 hari rata-ratanya. Ada dalam seminggu di situ ya Allah. Aku anak seminggu aja atau sebulan aja ada. 9 bulan 9 hari Allah pindah kita dari alam arwah menuju ke alam rahim. Situ. Di alam rahim kita diberi anugerah nikmat oleh Allah Ta'ala. Minum, makan, mengkonsumsi apa yang dikonsumsi umat kita lewat darah. Nah, ini kuasanya Allah Ta'ala. Hidup kita di dalam alam arwah. Coba pelikakan pulang bahasa. Ada lebih enak lagi, kan muat lagi ya Allah. Barangnya halus.
lubangnya ada muat. Bejambut sudah jadi buat pulanglah aja. Lain di bawah orang labeh ya Allah. Nah, ini orang masih ikoman dibuat ke dalam bertahan kawan. 9 bulan 9 hari diciptakan Allah Ta'ala kita hidup di alam rahim setelah di alam arwah. Lahirlah kita ke dunia. Di antara kita mungkin ada yang hidup umurnya 60, 70 atau lebih. Ada tahu Allah Ta'ala. Walhasil kita berusaha terus untuk baik dan terus berbuat baik. Makanya pian selagi hidup ini niat untuk ibadah. Aku mau rumah niat untuk ibadah. Aku ke pasar niat untuk ibadah. Ibadah bang terus, jangan luput pada ibadah. Kita ke majlisan niat untuk ibadah. Apa niatnya? Ijlalan li amrillah wa ijlalan li amri Rasulullah SAW. Aku niat ke majlisan ya Allah, niat karena meninggikan perintah pian, lawan mencari ridhonya pian, mencari ridhonya Rasulullah SAW. Karena pian yang menyuruh. Ayo. Maka Tuhan nggak ada menyuruh ke majlisan, apa itu majlisannya Allah. Tapi Tuhan yang menyuruh. Bubuhan nang beiman ujar Tuhan. Bahasa kitanya, ayo kalian menuntut ilmu. Di mana menuntut ilmu? Di pasar kah? Tentunya ada kan. Beli jualan di pasar. Di perumahan tentunya perumahan kita. Di mana tempatnya? Di masjid, di majelis. Hadir kalian di situ. Jadi kita di mana niat itikaf di sini niat dapat anugerah, dapat menuntut ilmu besar pahalanya. Aina bila sudah dikubur hanya tahu ikhlas ya mana. Bahasa mata Quran ikhlas ya. Ada lainnya tuh. Apa sejawanya apa? Itu kaina akan merasakan kita hasil duduk kita di sini. Ini bahasa orang ekonomi itu menabung. Ya pian misalnya untuk penjual banyak tabung duit. Ya ada yang di bank BRI, bank BNI macam-macam. Itu tabungan dunia. Gasan apa? Kaina bila perlu ambil. Anak buka kendaraan baru ambil. Anda ulah rumah ambil. Anda pulang haji ambil. Anda belanja ambil. Karena menabung. Ada yang diambil. Ada yang dinikmati. Orang begini nyaman benar yang kesana kemari kadang duit cuma buat ATM. Pulang atau motor. Lain toko lain motor deh sorong toko ini toko baju ya toko nang gula, toko nang rodong. Tuh langkah sorong juga duit kada cuma ATM ada. Berapa harganya? 250 juta. Buat aja pincikan banyak nah nyamannya orang ini itu. Kenapa? Karena ada yang ditabung. Mantuk pohon, mantuk penjual buah ditabung ada. Nyaman kau menikmati. Nah, sama di kubur kaina wajah ini kita sama dengan itu menabung. Ada yang cagar kita nikmati kainanya. Itu. Makanya di waktu bekerjalah kita niat untuk ibadah. Di waktu kita pulang ke sawah niatlah untuk ibadah. Aku niat kepehumaan ya Allah untuk ibadah karena menjunjung tinggi perintah Ilahi Ta'ala. Aku niat ke pasar menjual limau untuk ibadah karena dia yang menyuruh mencari rezeki yang halal. Ibadah terus. Aku hendak wadah pulaku, wadah sanak pemilikku niat untuk ibadah karena dia yang Allah yang menyuruh di silaturahmi. Ibadah. Jadi ibadah. Aku niat makan ibadah, aku niat goreng ibadah, aku niat macam-macam. Bahkan aku niat bersetubuh lawan bini ibadah pahala. Penjara sahabat itu ya Rasulullah. Adakah orang yang bersetubuh itu diberi pahala? Itu Nabi ada. Apabila diletakkannya pada sesuatu yang halal, maka pahala lah baginya. Ya bini seorang lah, bini orang diantuk ya Allah. Ini semuanya tujuan bini orang pada bini seorang. Sehingga dengan demikian Allah Ta'ala kasih pahala. Sudah nyaman diberi pahala pulang. Jadi semua amal baik kita itu yang menunjulakan kainah, yang menunjulakan adalah salawat lawan Rasulullah. Salawat lawan Rasulullah. Makanya guru sekolah itu kan
nang dihidupakan sidin salawat aja di majelis nang sekumpul gitu. Salawat kada ambil-ambilan salawat. Kaina malam Jumat salawat burdah, kaina biisuban salawat dalanir, kaina malam Senin salawat Maulid Al-Habsyi, kaina Maulid Al-Ajab salawat aja isinya tuh. Salawat dan salawat terus. Nah, kita nang orang awam nang ini paling ada 1000 sehari. 1000 sehari itu mau tasbih dikatek 20 menit dilawasakan tuntung. Angkat tas di bagian mana? Dari kita dikasih jam 24 jam. Ini 20 menit aja. Boleh dicicil ulang. Nah, ada nomor dasar aja dicicil. Nomor panji, nomor motor, nomor kendaraan. Ini salawat juga boleh dicicil. Alhasil ujar Nabi, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yara maqadahu bil jannah. Orang nang katunya bersalawat lawan aku minimalnya 1000 kali sehari. Kan Nabi menyuruh menghitung. Siapa yang menyuruh menghitung bersalawat? Nabi yang menyuruh. Maka tidak ada kata-kata alfa itu 1000. Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yara maqadahu bil jannah. Orang yang selawat lawan aku 1000 sehari 1 kali 24 jam, maka itu kada mati kecuali melihat kedudukannya di surga. Dan kita masuk surga udah. Jadi Nabi sudah menghabarkan. Jadi tinggal kita aja yang mengamalkan. Nah, kayak kita pengajian malam ini, ujar panitia, kaina kita teruskan pengajian kita pada malam Rabu tanggal itu tuh. Nah, tanggal 11. Ada yang tanggal 12 ya dah. Biar datang tanggal 12. Nah, mana orangnya aja. Seorang yang salah dengar ya Allah, jurang tanggal 11 tanggal 12 ini datang. Jurang malam Rabu ini malam Kamis. Tahu di mana kita jadi malam 11 malam Rabu? Karena sudah diumumkan. Sama surga lawan neraka sudah diumumkan. Orang yang beriman pengumumannya nang kayak ini. Barang siapa banyak selawat lawan Rasulullah, maka ini akan nyaman. Wah, itu kan. Jadi kita harus jangkal. Manusia kalau jadi sugih, ya Allah manusia nih. Di kampung dia nih ada yang pindah duit, ada yang pindah adat, ya kan? Lain-lain di kota itu juga ada yang rumahnya haram, ada juga yang gawiannya manuk, menanai aja di lampu merah ada juga, lain-lain. Apa sebab mereka itu jadi yang sugih itu sugih? Sebabnya rajin. Itu aja. Kenapa orang itu susah? Oler, itu aja sebabnya. Oler, coba rajin, ada mau itu. Jadi setelah berusaha kita bertawakal kepada Allah dan kita mensyukuri apa adanya. Memang kita kadang menuruti orang nang apa hendak sugih nang itu. Kenapa? Jika sekarang Tuhan memberi kita, di situ kita syukuri. Hai orang-orang yang beriman puja Allah, ayo bersalawat lawan Nabi Muhammad SAW. Sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa salawat lawan aku sekali, Allah bersalawat lawannya 10 kali. Maksudnya salawat Allah lawan hamba, ampunan sidin, rahmat sidin, karunia dan anugerah sidin, nikmat sidin. Nah itu salawat Allah lawan hamba. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna awlan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan. Ujar Nabi, sesungguhnya orang yang paling berhak lawan syafaatku ini hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat lawan aku. Orang yang paling berhak lawan syafaatku di dunia dan hari kiamat. Di dunia, kalau hari kiamat, demi hari kiamat aja. Kenapa Nabi menggunakan kata-kata hari kiamat pada dunia? Karena hari kiamat itu talawas pada dunia. Dunia yang ini ya rata-ratanya 60, 70. Amun hari kiamat, amun akhir-akhir sudah habisnya. La nihayat lahu sudah habisnya. Sehingga Nabi menggunakan kalimatnya itu hari raya.
Dalam satu hadis Nabi itu pernah jadi 2 bulan kurang lebihnya, ada makan nasi, ada makan gandum, ada makan bubur, kecuali aswadaini, 2 nang hitam. Apa 2 nang hitam? Korma ajwa tawan baju jam-jam. Baju jam-jam hitam lah, kada hitam. Baju jam-jam sama kalau baju putih. Kormanya hiram. Kenapa dikatakan aswadaini kada abyadaini? Karena bila dicampur nang putih ini jadi hitam juga. Coba korma ajwa yang betul kada cangkirnya. Ada putih lagi hiram. Jadi aswadaini terkalahkan nang putihnya. Sama di sini hadis Nabi menggunakan adalah yaumul qiyamah. Karena dunia ini kada ada artinya lawan hari kiamat. Jadi orang yang paling berhak mendapat pertolonganku, mendapat syafaatku di dunia dan hari kiamat adalah aksaruhum alayya sholatan, paling banyak menaati salawat. Dan kita juga salawat kepada Nabi. Salawat juga. Ada juga salawat tahandap sallallahu alaihi Muhammad ya Allah. Tahandap. Cuma langkah baiknya ada wasallamnya. Karena di dalam ayat sini kan sallu, nah ini sallu satu. Alaihi wasallimu tasliman. Nah, taslimnya kurang, salimnya ada. Wa salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Jadi ada salimnya. Kenapa jadi ada salimnya? Karena Tuhan yang menyuruh. Sallu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Sallu kalimat Allahumma salli. Salim kalimat wasallimu taslima, ayatnya. Jadi lengkap dan lengkap. Wa an Uwais bin Uwais radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Faksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna wa qad arimta. Ya qala yaqulu balitan. Qala inna harrama 'ala al-ardi an taqula ajsara abiyan. Jadi bahari ya Rasulullah, sepaling mulianya hari-hari kalian adalah hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Di sebuah riwayat itu dikisahkan keluarga yang sudah dikubur itu nantinya menghadap hari Jumat. Mana pulangku, mana anakku, mana kemanakanku, mana cucuku, mana dingsanaku. Bahasa kitanya dah, nang melangi aku ke sini, nang mengirimi aku ke sini, nang membaca aku. Ini belang mengubur kuitan, merumput aja, pembacaannya ada. Nah, biar sahabat cuma dibacain, cuma langkah baiknya bagus dan dibacain. Ya Allah. Jadi ziarah ke kubur itu minimal kita baca Al-Fatihah. Ziarah misalnya kepada beritanya. Ya Allah, ulun baca Fatihah, niat kesan abah ulun nginin Al-Fatihah baca surah. Ya Allah, baca surah. Itu sudah. Doanya ada apa? Baca bahasa Indonesia aja. Ya Allah, berikan rahmatmu dan anugerahmu dan ampunanmu kepada abah ulun ini. Angkat derajatnya di sisimu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh bahasa Indonesia aja. Kalau usah mana bukunya aja. Kamu kata tahu kalau usah. Bahasa Jawa, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Indonesia boleh. Karena itu semua Allah paham. Nah, cuma bacaannya kan boleh diterjemahkan. Al-Fatihah aja. Segala puji bagi Allah. Ada boleh. Jadi bahasa Arab juga. Bahasa Arab juga. Nah itu minimal ziarah kubur itu dibacakan surat Al-Fatihah. Niat kan biasa senang di kubur dengan. Nah hanya diberasihi kubur, hanya dirumputi kubur, hanya diantar tambang di kubur. Nang ianya nang apa nang diperlukan orang dalam kubur ini bacaan. Nang memberasihi ini kesan kita benar ya, mata jangan melihat nah. Kamu urusan roh. Makanan roh adalah zikir. Makanan roh adalah zikir kepada Allah. Apa itu zikir? Zikir itu kayak baca Quran, kayak baca tahlil, kayak baca tasbih, kayak baca salawat, itu zikir namanya. Ada juga orang sembahyang hadiah, ya Allah,
baik menggawi seorang atau digulung lawan tuan guru umpamanya. Nah juga sanduitan ulun guru anu pian sembahyang hadiah. Nah, itu sembahyang hadiah. Siapa ngarannya? Oh si anu bin si anu. Sampai kan pahalanya. Itu mahatuhi ke sanduitan sembahyang hadiah. Itu kalau kita orang Islam ini gawian kita tak. Karena kita orang beriman ini dituntut beramal soleh. Karena ada kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan alam kubur. Di dunia kita hidup, timbah ini kita alam kubur pulang. Hadapnya alam kubur. Coba kita meminta kepada Allah Taala nama mendengar, mudah-mudahan kita sehat umur panjang berada. Itu ayulah anak mati. Ya, anak hidup harus sudah mati. Cucu sudah, buyut sudah, di atas ranjang aja aku udah anak mati ya. Ada yang timbah Tuhan itu ya gitu. Nah, makanya bila kita sudah umur Tuhan itu, khususnya 40 tahun ke atas, apalagi 50 ke atas, itu perlu diingat-ingat diri, itu perlu benar ya. Sadar diri sudah nang rami dulu ya Allah, sudah nang layau dulu, sudah nang pada baik dulu, sudah disudahi karena ada kehidupan setelah negeri dunia dengan alam kubur pulang. Syukur kita masih diberi umur di sini. Imbang alam kubur, alam dibangkitakan. Imbang dibangkitakan, ditimbang. Imbang ditimbang, melewati titian siratal mustaqim. Di bawahnya neraka jahanam. Di Subarang situ, imbah titian siratal mustaqim, telaga Kausar. Ujar Nabi, ahla minan asal, abiyad minan laban. Telaga Kausar itu adalah lebih manis daripada madu. Nyaman maksudnya kan yang manis sama gula itu pang nyaman. Namanya banyak apa di TV itu, lemon darah rasa ada manis-manisnya yang memang rampotnya itu ada daya juga kan manisnya. Hamba daya kata, menghadap manis buat gula. Itu daripada promosi. Nah ini nabi ada kan manis-manisnya, rasa ada manis-manisnya aja. Ada daya. Perasa dengan baik. Nah, karena panas sudah gula. Jadi ini itu promosi aja. Artinya itu pintar berusaha kemarinnya yang promosi ini paling merampok dia biar lah. Kayak di Shopee ini saya paling ada penipuannya. Cuma kan sebenarnya ada. Makanya hati-hati kan. Barang ada jelas. Barang tidak jelas. Makanya kalau nukar itu 76 nyata aja, dia terlarang sedikit. Di Shopee 7.500, di toko 8.000, 8.000 aja nyata jelas. Barangnya lihat ya kalau sekalinya ongkos kirimnya juga di 10.500 terlarang. Ongkos kirim memang nyata aja 8.000 tadi. Lain asalnya tulisannya apa? 7.500, di toko 8.000 nyata. Jadi Rasulullah bahari pernah bercengkerama lawan sahabat. Sahabat-sahabat kau ketahuilah hari-hari di sisi Allah yang paling afdal, yang paling bagus hari Jumat. Banyaki oleh kalian membaca salawat lawan aku hari Jumat gitu. Maka sesungguhnya di hari Jumat itu salawat kalian nang itu dijulung lawan aku, dijulung. Nah, ya Rasulullah, salawat simpulan. Ujar sahabat, ya Rasulullah, pian dalam kubur sudah rusak tulang bidulang pian, jasad pian sudah rusak. Ujar Nabi kada. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya. Tanah diharamkan Tuhan, ditangati Tuhan, dilarang Tuhan untuk memakan jasad tubuhan Nabi. Jasad pada dilarang. Banyak orang ada proyek jalan karena kuburan muslimin ada yang butuh di situ. Ditakuni mulanya, ditakuni bininya. Kenapa amalan sendiri kita? 10 tahun kada usah aja lagi. Dijalan bini sidin amalkan membaca Yasin surat Tabarak. Cukup baik awet. Mencolong hasilin. Di Hadramut Topian ada namanya Habib Abdullah bin Husain bin Lahir.
Itu pesanatan ilmu kita di situ kan. Kalau bilang pada biar itu pesanatan ilmu kita. Kami Abdullah bin Husain bin Thahir. Kami ulun sahabatan ulun. Habib Salim Asy'ari guru kita. Guru Sidin lagi Habib Alwi, guru Sidin lagi Habib Abdullah Asy'ari, guru Sidin lagi Habib Ali Habsyi Syekhul Maulid, guru Sidin lagi Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, guru Sidin lagi Habib Umar bin Idris Al-Habsyi, guru Sidin lagi Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. 14 tahun di kubur, ada murid nang karindangan nawal Sidin menggila, ada awal harus melihat muka guru, tengah malam ditabuknya. Limbah ditabuknya tidak pertahannya guru Sidin ini dalam keadaan utuh, harum, menceronong, dicium-ciuminya mayat nang guru tadi ditutupnya. Ada tahan bekesah orang banyak. Harus apa meninggal orang 14 tahun di kubur. Ya Allah Muslim Datu guru kita nama berapa? Itu mirip ya syarat kita. Datu guru kita. Nah lewat mereka lah kita di padang mahsyar akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Lewat mereka. Ada mau umat Rasulullah belum jadi mau. SD yang ada tamat hanya kelas 2, hanya kelas 2 SMA lah. Kan mau harus kelas 2, kelas 3, kelas 4 bertahap terus. SD kan nggak ada tamat, anak belum makan lah. Gimana kaliannya ya Allah membaca kita salah-salah? Nah, ada tahapannya masing-masing. Itulah kehidupan. Betul kalau ayam, mudah nuduha bayanan nas. Jadi wajah Rasulullah tidak, wahai sahabatku, sesungguhnya aku itu awet. Kalau orang mulai ziarah misalnya ke makam Rasulullah, nah di situ namanya baca salawat aja dibanyakin. Salawat tadi baca dibanyakin. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Hashir, Assalamualaikum ya Nasir, Assalamualaikum ya Malik, Assalamualaikum ya Jamil, Assalamualaikum. Sampai di dalai akhirat ada pelanggaran Nabi dan sambat. Assalamualaikum ya Hasir. Itu orang ziarah kepada makam Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Manzar kabri wajibkan syafaat. Barang siapa ziarah di waktu wafat Nabi itu wajib dapat syafaat. Tentunya bagi orang awal juga ya Allah. Sana kan mahal, bayar biayanya mahal. Misalnya 15 juta ya, ada rawat mahal, ada 30, 40 juta ya. Entah haji, larang lagi. Jadi berdoa kita dan dari sana intinya. Sehingga ada salawat apa namanya? Salawat dengan ahli taufik. Kota sebagai dengan tiga yang aktif. Wasiarah adalah tiga yang sedih. Pada biasanya ada salawatnya di belakang. Itu ulama mengolah salawat. Tahu siapa kan kita? Saya baru salawat saya betul. Aku juga sama ya. Jadi intinya ulama mengolah salawat kita. Ulahan ulama. Belum bisa mengolah. Ulahan ulun misalnya nih lah masa perjanjiannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna ziyarata baitikal haram wa qabri nabiyyika afdhalus salam wassalam wa ala sahibi sayyidina Abu Bakar wa Umar wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi itu sudah sahabat malah namanya lagi ya. Intinya banyak-banyak bersalawat insyaallah mudah. Mudah kita dimudahkan Allah Taala. Hari raya, hari Minggu kan betul. Senin sama aja dengan orang ada. Ya hari Minggu ada. Hari raya, hari Senin. Berarti orang wukuf di Arafah hari Ahad. Hari Ahad. Di hari Ahad itu, hari Ahad dihadapnya. Ini kan malam Rabu ya Allah. Hari Sabtunya tuh hari orang nggak ada di Mina masih. Orang haji dan kita berubah haji berarti.
Insyaallah kamu catat mana katanya. Bos jangan catat. Hari Ahad ini orang wukuf di padang Arafah disunatkan bagi yang kada tulang haji, artinya kan kita ini kada tulang haji kan. Itu untuk puasa. Apa niatnya? Niatnya nama itu saum Ramadan disunnati yaumil Arafah lillahi ta'ala. Atau niatnya nama ringkas, nama itu saum Ramadan lil Arafah sunnah lillahi ta'ala. Udah. Belum dua niatnya bedanya. Belum berarti kotokan. Kalau tidak ada bolong hari itu pada tahu kita. Ya. Kalau tidak ada bolong puasa. Jadi dua niatnya. Nama itu saum Ramadan kotoran di nama itu saum Ramadan yang ada ifar di syahr Ramadan kotoran lillahi ta'ala wa sunnah lil Arafah. Bisa dibaca panjang aja. Lang bahasa Indonesia aja tak. Ya Allah ulang isok puasa nah mengkodok puasa Ramadan kalau bina ada yang peluang itu dan sunnah puasa hari Arafah lillahi ta'ala. Nah itu dia. Nah, bahasa Indonesia ulah biar niatnya boleh aja. Niat itu sunnah talafut, tapi nah niat itu di dalam hati. Cuma kalau untuk foto itu wajib di malam makan. Artinya di malam makan tuh minimal sebelum kurang bang itu sudah diniatakan. Amun puasa sunat aja, biar goreng nih misalnya lah goreng kan niat kada, karena puasa isok hari Arafah kada niat. Limbah itu bangun goreng biar jam 10. Sahur nama kada, berniat nama kada. Limbah itu hendak puasa Arafah. Karena makan balon, minum balon, sarapannya balon, aku puasa aja kan biar hari Arafah boleh. Tapi yang ada fotonya wajib sebelum kurang bang. Yang bagusnya itu imbah yang sebelum tidur tambah. Apa keutamaannya? Keutamaannya Nabi diampuni 2 tahun dosa. Dosa sebelumnya dan dosa sesudahnya. Yang akan datang. Itu diampuni dosa 2 tahun. Itu bagi orang yang puasa hari Arafah. Amun hari Tarwiyah Sabtu guru lah. Nah Sabtu itu setahun. Itu caranya kan ambil yang 2 tahun. Jadi aja tuh banyak ya puasa sama-sama aja ya laporannya atas arah aja. Anak 3 tahun dapat sekalian kan. 2 hari berarti Ahad awal hari Ahad awal hari Sabtu. Amonnya ulun upahakan bang, ulun ini puasa. Nah, kenapa? Illa usaha dia bisa duit banyak kan umpamanya diupahakan. Lawan siapa misalnya, tuan guru misalnya, guru aja ulun. Niatnya hendak aja bang puasa dulu. Cuma rasa ada tahan ulun upahakan aja ulun biar guru lah aja. Nama harganya nah 500.000 umpamanya, boleh lah. Nah ngaram ibadah sunnah ini ngaram boleh kita harus. Kalau tidak ada sampai, nah itu dia kalau tidak ada sampai. Nah lain orang itu sudah meninggal, kenapa Bapak? Nah kayak haji badal, bolehlah dibadalkan, kemana nanti masih kita diupahakan, boleh. Tapi orang itu sudah meninggal. Umrah bolehlah dibadalkan, boleh. Orang sudah meninggal, itu hanya boleh. Dan syaratnya itu orang sudah menuju haji. Jadi niat puasa kita hari Arafah, Masya Allah, Tuhan ditolong itu. Jadi amun ulun rajin biar bila anak puasa kita minta tolong juga Allah Taala. Ya Allah tolongi ulun puasa, nyamanakan ulun puasa, mudahkan ulun puasa. Karena puasa ini kan jahat dah biar bakal lahir wujud langsung. Nah asing, nah yang karuan kebanam, tuntut kebinian, ada puasanya, haid umpamanya, jangan tergoda gitu, harus yang kuat yang kalah itu, bakal lahir langsung. Kamu orang ada duit puasa wajar aja ya orang, nang berduit ini nak kali betul. Sarabang ada, lengkap di kulkas ada. Nah kita sampai toko ini warung nih mas sarabangnya, hijau apa macam-macam ada. Itu mujahadatul nafas namanya. Mujahadah. Nah itu. Jadi hari Senin hari raya. Di hari raya ayat mutasyrik
Ini berapa ekor sampai penyembelih pada daerah? Berapa ekor? Masih ikongannya masih tambah kasih kemarin. Masuk juga ada ya Allah. Nah, jadi menyembelih sapi ini boleh hari raya, boleh hari tasrik. Tasrik itu kita tahun ini Kamis bulan terakhir. Nah, Kamis terakhir. Misalnya aja nah. Biar misalnya hari Senin haur karena hendak belang-belangan. Ada yang mau sunah dalam kapal raya, ada apa yang boleh gitu. Hari raya ada bapak. Hari yang kedua hari tasrik tanggal 11 Zulhijjah. Ada apa juga? Hari yang ke-12 Zulhijjah ada apa juga umpamanya. Hari yang ke-13 Zulhijjah ada apa juga kecuali limbah asar malam maghrib boleh. Namun isuknya sudah habis sudah waktunya. Nah, habis sudah waktunya. Itu masalah bolehnya. Mana afdolnya hari raya juga Pak. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ujar Allah, wahai Rasulullah, orang beriman, ikam sembahyang sunat duha dahulu. Ini dalil sembahyang sunat duha. Inna a'tayna kal kausar. Ya Rasulullah, biar ulun julunge telaga kausar. Ya nang kita imbah melewati titian siratal mustaqim telaga kausar. Imbah telaga kausar hanya surga, masuk surga. Ibaratnya tuh halaman masjid gitu nah, telaga kausar. Nah di dalam ini surga ya lagi. Nah, itu. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika. Maka sholatlah Idul Adha. Nah itu mengatakan ditambahin sholatlah sembahyang sunnah Idul Adha. Ini dalil sembahyang sunat Idul Adha. Fasholli li rabbika, sembahyang sunatlah Idul Adha kalian, wanhar, dan hanya sembelih hewan kurban. Hendak sapi boleh, hendak kambing boleh, hendak unta boleh. Ayam ras kan bisa ikut ada boleh untungnya ayam ras kada masuk kriterianya. Ya paling kada di hukum itu daripada kan kambing gasan seikung orang, sapi gasan 7 ikung orang, onta gasan 7 ikung orang, kerbau gasan 7 ikung orang, hidangan mungkin 7 ikung orang juga sama. Aman ayam ras, apalagi anak aja ya. Wah sakit barangnya nengene. Sarah ulunnya juga ya ulunnya gitu. Nah, ada sarah ulun itu habis biasa dulu ini terserah aku juga. Siapa pahalanya orang yang beribadah kurban itu? Pahalanya ujar Nabi sebanyak bulu yang ada di awak sapi ini itu. Banyak benar. Dan bulu itu kaitan memberikan syafaat tahun ijah kaitan hari kiamat. Depan dirinya. Ulun ya Allah kurbannya si Anok dah hari tahun 2024. Waktu nang hari raya hari Senin. Itu pandai jadi saksi memberatkan di Imam Nawawi. Apa hukumnya? Sunat muakkadah, sunat benar bahasa Banjarnya. Ya, sunat itu ada sunat wara, ada sunat benar. Sunat wara, artinya sunat wara ini sunat biasa aja lah. Tapi amun sunat benar ini disuruh benar. Amun wajib itu ada juga Pak. Kapan hukumnya menjadi wajib? Imbah pian benajar. Aku benajar rubuhannya bila tahun ini nah aku berumat dapat sekurang 10 baliknya aku benajar berkorban 4 berkorban aku hukumnya wajib sehingga dagingnya itu haram untuk dimakan. Ada boleh 100% wajib dibagikan orang kurang. Ada boleh seorang memakan menghendak mengkar sekitar 2 kilo pasar lainnya rasanya aja sama aja dan rapi itu. Kenapa? Karena dinajarakan. Mana banyak pahalanya? Oh jelas banyak pahala najar. Karena wajib. Pahala sunat tora. Pahala sunat dan pahala wajib jelas banyak pahala wajib. Wajib itu bahasa kita 100% pahalanya. Amun sunat ini 70% aja. 100.000 atau 70.000 banyak mana? Jelas banyak 100.000. Kenapa? Karena dinajarakan. Cuma bila inya melanggar najar itu haram hukumnya, maka inya wajib puasa 3 hari berturut-turut bayar kafarahnya atau puasa
3 hari. Kan apa puasa aja. Besok malam lagi orang ini ada dipanggil ya sudah. Ambillah selah-selah pokoknya ini daripada keutamaan orang nak berkorban. Nyada daripada kita ini korban perasaan aja ya. Ini memang banyaknya korban perasaan aja. Dapat kupon nggak ada ya, mencium baunya aja, dapat undangan nggak ada juga, ya dapat aja deh. Ya dapat sama pun dapat tuh jangan dua aku kupon di mesin sini sebuting, di mesin sini sebuting, di kampung ini kan ada ujung-ujungnya aja. Nah itu korban perasaan ya kan. Allah kan. Jadi di hari tasyrik itu diharamkan juga puasa. Jadi kita hadapi diharamkan puasa. Makanya gantinya itu adalah hari Tarwiyah Sabtu ke-8. Ini hari ke-8 nih ya. Bubuhannya masih ada di Mina. Di Mina kemudian esok tanggal 9 Zulhijjah menuju ke Padang Arafah. Apabila dihitungnya imbah zuhur, umpama datang imbah subuh dengan Arafah, itu belum masuk ukuran lagi. Tolak mulai Mina tanggal 8 Zulhijjah, imbah subuh tolak sampai ke Padang Arafah jam 8 misalnya karena sungsung. Itu mulai kayaknya jam 11. Mana dulu aja kira macet jalan. Sudah juga di Arafah ada sah hajinya. Ada dihitung haji. Ya haji ini kan sembarangan. Harus mengaji bujur, belajar bujur, tata keramanya, syaratnya, rukunnya, nang disahakannya, nang membatalkannya, harus belajar bujur. Ada urusan duit aja ada. Sudah juga di Padang Arafah mulai jam 8 sampai jam 11. Jam 11 keluar dari Padang Arafah, ada dihitung Tuhan. Maka sesungguhnya di Padang Arafah itu dihitung jumlah orang bang zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembilan zuhurnya sempat di Padang Arafah, keluar dapat sudah. Cuma lebih baiknya ujar ulama itu sesuai hadis Nabi mengumpul. Waktu siangnya ada, waktu malamnya ada. Makanya anggap datang imbah asar atau jam 2 lah sampai di Padang Arafah. Disunatakan malamnya itu sekarang imbah maghrib asal satu mat aja. Jadi 2 dapat, siang dapat, malam dapat pahalanya. Imbah maghrib menuju ke Musdalifah. Imbah Musdalifah mengambil batu yang melontar. Itu hanya melontar di Mina. Besok hanya tawaf. Karena itu awal rukun sahih udah jadi sah ada haji sudah lihat haji itu. Mudah-mudahan kita mau haji itu berarti ini yang dari gampangan biar kalau kesana itu dirindukan orang mana. Jadi zaman bahari sebelum Nabi Muhammad diutus ini Ka'bah bisa mengadu lawan Allah. Ya Allah sunyi ulun sunyi kadada nama elangi ulun kadada ulun aduakan non pian ya Allah kadada nang melangi ulun nang tawaf pada ulun kadada nang sembahyang di muka ulun kadada. Sabar Ka'bah sabar. Ada di kitab tulisannya. Coba ulun kan ingat kitab apa. Sabar Ka'bah. Kaina akan ada satu masa nang mana ikan kada kesimbahan lawan tamu ikan. 1 kali 24 jam masih kitanya non stop banyak orang nang berziarah lawan ikan nang ini. Nang tawaf lawan nikam ini banyak. Kapan datanglah Nabi Muhammad diutus, lalu disyariatkan Allah untuk berhaji, disyariatkan Allah untuk berumrah. Itulah umat Nabi Muhammad. Wajib biar mencari kosongnya mudah. Jadi maka ulun jawab tahun 2007 berhaji ini kita habis benemah tahun 2007 berhaji ini kita handap tawaf ulun sasak lagi Ka'bah. Kenapa? Karena belusukan. Dulu gini tengah harinya karena matahari di tengah itu lah. Orang banyak kepanasan. Datang pulang, sasak pulang. Nah dulu ini sasak pulang.
Ayo ya, tengah malam kayaknya kurang mendingan. Datang pulang tengah malam jam 1 jam 2 hibah pulang. Maka itu caranya kecabur aja di padang orang banyak tujuan. Yulun ini kan ada habis-habisnya mah ada binang sunyi itu udah sampai dada. 1 kali 24 jam non-stop manusianya hibah berantakan. Itu dikatakan oleh Allah. Karena janji Allah Ta'ala kaina akan datang satu masa ikam yang kasih bahan orang tak minta. Itulah jalan Nabi Muhammad. Ini tuntung gawe haji orang, tuntung lah. Belikan yang orang ada orang tulang kesana bawa orang. Boleh pulang, datang pulang, ada pulang yang tulang. Nah itu ada keampihan ya, ada keampihan. Dan kita sehatnya umur berantakan, kabul hajat berantakan, yang perhitungan berantakan, jadi ikhlas berantakan kita ya Allah naik tetap. Nah walaupun ada pengumuman sedikit berkaitan dengan umrah. Jadi ulunnya hendak umrah, insya Allah doakan ya. Ada bulan 8 mengayak. Nah, namun ada yang hendak 4 bulan, silahkan. Nah, ada bulan ya 14 hari itu di sini ada brosurnya. Tidak akan boleh paling masjidnya menempel di itu lah, di ujung itu menempel ya lah. Biar macet. Nah di situ kita tempelnya ada brosurnya. Kalau ada yang hendak, bulan 8 ini. Bulan 8 ini, insya Allah udah berangkat umrah itu lah. Jadi ulun nggak baik siapa yang ada kemampuan menghendak. Ada yang berbeda banyak aja bulan rambutnya ada apa? Ini hendak aja. Nah ini ada kita ditempel di sana. Sindikat. Namun brosur itu kita buang-buang dia tengok buang ini kan ditempel aja. 14 hari, ada sahabat 30. Akan 3 kali sehari ya, ada penalaran dari situ. Jadi untuk lebih jelasnya, biar baca aja ke sana. 14 hari, ada sampai 30 ditanya yang pulau-pulau ini. Jadi kalau berangkat, namun ada anak ada berangkat kan di ulang tak. Anak enak boleh coba, saban coba berangkat lagi, kalau nggak enak. Ini bukan PT itu ada datang orang-orang jadi minta, ya intinya minta berangkat masyarakat banyak gitu lah. Dia udah kabarakan kan sudah saksi dia hari kiamat kita. Dia udah kabarakan sudah masalah kadar darah ada penting itu juga kabarakan. Jadi insya Allah tahap awalnya berangkat tanggal pertengahan bulan 8 dan 8 untuk 14 hari ada sama 30 ya. Lihat aja kan di sana 14 hari kalau ada kehendak kan ada jadi itu apa namanya setoran pertamanya itu bahasa kita daftar itu ujian anunya 5 juta. Kalau dasarnya kan anak berangkat 5 juta loh mendaftar kan mengambil kursi kan ayolah juga itu hanya dilunasi artinya bisa sudah keluar hanya dilunasi dimana daftarnya 5 juta 5 juta jadi kan ibarat waktu sekarang ini ada 2 bulan lagi waktunya 2 bulan menang 2 minggu sebelum berangkat sudah apa sudah kalau 2 minggu paling ada 3 minggu paling mepet mana tuh sudah benar 3 minggu itu berarti sesak menjadi melunasi namun kita mengawasi kan boleh pendaftaran itu 2 juta ya sisanya anak itu pada sana nah ini masalah juga ada umroh dan insya Allah kalau langsung lagi memimpin tahan jemaah itu dapat insya Allah ada tekanan lewat hari pengajian kita ini kenapa minggu ada tekanan nyata ya lu tekannya jelas sudah seharusnya kasihan mundur nah itu kan jadi kita ini pengajiannya sama belum nyaman bukan panitia nyaman jadi pelaksanaannya itu nyaman biar nyaman belum nyaman dan mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Ta'ala di mudah-mudahan kita selalu diberikan ikhlas kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala itu menerima yang baik-baik dan mudah-mudahan kita terkumpul di dunia berlanjut kumpulnya di akhirat di bawah bendera Nabi Muhammad SAW di bawah bendera guru-guru kita di antaranya Habib Salim Al-Syadiri, Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dan yang lainnya daripada guru-guru kita yang mana mereka itu semuanya ikhlas dan diterima amal ibadahnya di sisi Allah Ta'ala dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan kabul dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan
Aqul amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasallam. Masya Allah la quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.